Yuk kerja yuk. Udah ya? Udah nyaman? Udah, saya nyaman. Anjing gue kayak di interview, gue nervous sih. Oke, so apa kabar kalian semua? Ya. Hari ini kita akan mulai Q&A. Yuk, tanya jawab. Oke, so gimana kabar kalian? Masih kerja di rumah, masih nyantai di rumah, masih malas-malasan di rumah, masih di rumah basically ya. Ya itu lu tahu, buruan. Ya semoga corona cepat berlalu. So kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Abang Syed Ezir. Bang Will, ceritain dong awal mula bisa masak hingga sampai saat ini. Jadi awalnya tuh gua masak itu dari nyokap. Gua suka banget bantuin nyokap waktu kecil. Mungkin beberapa kali juga udah tahu ceritanya, beberapa belum, so gua ceritain ulang. Gua sering bantuin nyokap waktu kecil, and then gua ngerasa masak sesuatu yang menarik. Kayak gua makan makanan nyokap, and then makanan nyokap itu menjadi inspirasi buat gua karena saking enaknya. Gua penasaran gimana sih cara buatnya, and end up gua suka dengan proses masak-memasak. Itu mungkin trigger awalnya. Oke, next, Verlin Angelina. Kunci buka resto kecil-kecilan apa aja kok? Mungkin boleh di-share pengalaman membuka Sunny Fat Day-nya. Kalau gue cerita di sini bakal panjang banget, jadi kalian langsung aja cek podcast ada di sini. Ting. Podcast sudut pandang gue, di situ gue bilang cara tajir jualan lewat GoFood atau GrabFood. Promosi podcast kan? Hah? Cek langsung, dengerin. Di situ gue share dari A sampai Z, kalian tinggal ikutin aja. Hopefully bisa ngebantu kalian. Next. Wah panjang banget. Arashi Praspamungkas 4. Kak Will, apa inspirasi kakak untuk buat channel YouTube William Gozali? Dan kenapa kakak pilih konten resep memasak tentang kuliner untuk konten utama channel kakak? Ya karena ya gue bisanya masak. Kalau gue nyanyi, budek kalian. Nyanyi apa ya? Bila yang terbaik. Udah salah kan anjir? Rusak kan? Jadi mendingan gue masak aja. Next. Ko Will, ceritain dong awal mula masuk Master Chef dari awal hingga menjadi pemenang. Caranya. Jadi mungkin kalau kalian gak tahu, season 2 itu gue udah sempat apply, tapi ditolak. Karena gue malu depan kamera. Jadi guys, ngomong depan kamera itu susah. Kalian harus tahu, gak gampang. Tapi, sesuatu yang susah bukan berarti gak bisa sama sekali. Yang penting kita latihan terus, lama-lama dari bisa jadi biasa, dari biasa jadi jago. Begitu. Jadi awalnya gue ditolak di season 2. Habis itu gue mikir kayaknya skill gue tuh mumpuni dan gue gak terima kalau gue paling anti ditolak. Ditolak cewek, no. Gue pasti kejar terus sampai dapet. Apapun penolakan, gue paling anti. Jadi begitu gue ditolak Master Chef, gue gak terima, gue sakit hati. Jadi next season ya, season ketiga, gue datang lagi. Gue interview lagi, gue lebih pede ngomong depan kamera. Terus gue buktiin skill gue juga di sana, and finally gue bisa masuk ke galeri. Dan gue set goal gue tuh nggak langsung pengen jadi juara, tapi dari top 25, gue aim at least gue bisa masuk top 10. Begitu gue udah masuk top 10, at least gue bisa masuk top 5. Karena top 5 pakai chef jacket dan ya lebih terkenal lah ya, karena lebih lama di TV. Habis itu udah bisa achieve top 5, gue langsung mikir, oh ya udah gue harus gaspol. Karena hadiahnya sangat menggiurkan. Jadi waktu itu gue masih kere, miskin. Terus gue kepikiran umur 21 kayaknya enak pegang duit banyak. Bisa, kayak enak aja tuh punya duit. Ya kan, lo mau jajan tinggal jajan. Lo mau belenji tinggal belenji. Lo mau ganti HP tinggal ganti HP. Ganti laptop tinggal ganti, ya kan. Jadi ya alasan gue ingin ikut Master Chef dan ingin menjadi pemenang adalah karena rewardnya gede banget. Walaupun saat itu gue gak kepikiran untuk dapetin fame-nya, dapat reputasinya, gue gak gitu kepikiran. Jadi tujuan awal gue cuma duit. Next. Kok, boleh gak sih kayak, misalnya gue kayak nanya pertanyaan supaya agak lebih. Lebih apa? Oh iya boleh. Terus kalau misalnya lu gak keterima, gimana? Kalau misalnya pada saat season ketiga, ternyata lu gagal juga gitu. Waduh, pertanyaan bagus William. Biasa aja. Kalau season 3 waktu itu gue gak keterima, mungkin gue gak akan nyoba lagi. Jadi gini, menurut gue, kalau lu menjadi orang yang ingin menjadi orang yang realistis, lu set your goal, ya, lu mencoba untuk ngejar hal itu, tapi lu mesti realistis. Kalau emang itu jalan lo, ya itu bisa lo kejar terus. Tapi kalau lu udah set certain time untuk ngejar
apa yang lu mau, goal lu atau passion lu dalam waktu yang udah lu set misalkan 2 tahun gitu. Dalam 2 tahun gak ada progres apapun, ya berarti lu gak di situ gitu. Wake up, move on, cari yang lain. Sesimpel itu sih. Jadi kalau misalkan season 3 gue gak terima, ya artinya emang gue gak di situ. Ya gue bakal pindah sih gitu. Ya mungkin setiap orang tuh punya apa ya, punya batasan atau gap daya juang dia tuh sejauh apa, sedalam apa. Tiap orang beda-beda. Kalau gue season 3 ditolak, bye-bye. Artinya emang gue gak cocok depan kamera. Tapi aku cocok sekarang. Next, Dito Kalibran. Namanya kenapa aneh? Lu pikir nama Wilgos bagus? Modal bikin set kitchen studio kayak di channel lu bro. Kira-kira anggarannya berapa? Keren sih, simple dan keren. Thank you. Modalnya ya. Modalnya untuk bikin studionya aja nih termasuk sewa, karena mesti dihitung juga itu kan operational. Sewanya aja udah 60 juta. Kitchen setnya sekitar termasuk appliances itu sekitar 100 juta. Kamera waktu itu gue beli total sekitar 40 juta. Jadi gue keluarin budget 200 juta saat subscriber gue masih 0. Jadi gue somehow gue yakin gue bisa apa ya? Bisa bikin konten yang menarik. Jadi waktu itu gue ngeset goal gue 2 tahun, gue harus achieve at least 50 subscriber, 50 ribu. Kalau gue nggak achieve, gue quit. Itu yang gue maksud dari poin sebelumnya. Jadi kayak lo set your goal, kalau lo nggak achieve, ya udah lo move on gitu. Dan dalam setahun, luckily gue udah achieve 100 ribu dan sekarang 700 ribu. Dan kita lanjut ke... Oh iya, thank you guys. Thank you yang udah support, yang udah subscribe. Thank you banget, tanpa kalian, gue nggak sebanyak duit sekarang. Sombong lu ya. Tahu lu? Sedap. Nggak deh, itu terlalu sombong ya. Fuck. Kan udah gue bilang jangan sombong. Berti Ageng. Kok kenapa suka pakai kaos polos? Kan nyaman, guys. Kaos polos Uniqlo Supima. Tuh kayak nggak pakai baju. Adem banget buat tidur, buat nongkrong, buat kerja, buat masak, sampai beler-beler nyaman. Tapi ini karena gue pengen rapi sedikit, gue pakai kemeja. Tapi tenang, gue bakal ganti lagi karena ngebosenin ya. Oke. Dah, oke nggak kayak gini? Oke, lanjut. Tapi panas ya. Ganti lagi deh. Dah, lanjut. Ikut-ikutan Agung Hapsa kamu ya? Pertanyaan berikutnya. Hello guys, David di sini. Saya Wilgos di sini. Ceritain masa kecil lo bang, dari mana lo asal? Gue tinggal di daerah, ini no rasis at all ya. Gue Chinese sendiri di lingkungan gue. Gue tinggal daerah Jakarta Timur, lu tahu Jakarta Timur, Cilangkap tuh Bronx banget bro. Bronx banget. Gue tiap pagi tuh mainnya sama anak-anak sana, terus main karet, main tale, main benteng, main kasti. Pagi-pagi nyemil bubur, ya kan? Siang-siang, malam-malam, siang-siang nyemil sore-sore nyemil siomay, bareng mereka semua. Terus main ke got lah, main ke kali lah. Karena tuh waktu gue kecil emang lingkungan bawah gue tuh emang kelas C gitu. Kan udah gue bilang jangan sombong. Ini tanpa menyinggung pihak manapun ya. Karena I've been there juga gitu loh. Jadi goal gue dulu tau gak apa? Kayak oke, yang penting gue bisa dapetin gaji kayaknya sebulan 3 juta. Kayaknya jadi supir angkot juga oke sih. Yang penting gue punya istri, habis punya anak, tinggal di kos-kosan kayaknya oke sih. Secetek itu. Karena lingkungannya tuh kayak gitu, ngerti gak? Tapi gue rasa dengan kalian punya lingkungan yang baik, dengan punya support system atau circle yang lebih baik, pasti tujuan kalian, purpose kalian dalam hidup tuh juga akan lebih baik. Next, pendapat lu tentang Gordon Ramsay gimana bang? Fuck off! Take your jacket and fuck off! Yes, chef! Gordon Ramsay itu salah satu tokoh yang menginspire gue di dunia kitchen. Jadi zaman dulu tuh gue ngerasa kayak the true chef must be like Gordon Ramsay. Tapi ternyata semakin kesini kayak enggak sih. Chef itu nggak harus sekasar itu. Chef nggak harus ngebully itu. Walaupun waktu gue kerja di restoran Italia emang sekeras itu. Tapi menurut gue ada bagusnya. Dengan lo kerja di environment kitchen yang keras, otomatis mental lo itu tuh ditempa banget. Mental, speed itu ditempa banget. Jadi menurut gue Gordon Ramsay ya, I think ya dia emang yang chef banget dan juga celebrity chef banget. Dia adalah dua kombinasi yang menurut gue cuman dia doang yang punya. Dia chef banget, tapi dia juga famous banget. Ya kayak gue. Next, Bang.
Gimana cara agar makanan pas dari kalimat tambahkan garam secukupnya? Ya ini juga. Ini hal yang selalu gue kayak pertanyakan ketika gue baca resep dari dulu awal-awal belajar masak. Tambahkan garam secukupnya, kayak ya secukupnya itu kayak apa kan? Jadi intinya adalah kalian tambahkan sedikit dulu, taruh sedikit, ya kan? Dimana nanti waktu hasil akhirnya kalian cobain lagi, kalau kurang asin baru kalian tambahin lagi sesuai selera kalian. Jadi kalau kalian langsung taruh di awal semua yang kalian yakini garamnya, dan gue juga masih sering melakukan itu makanannya jadi bisa keasinan, dan ketika keasinan susah untuk diperbaiki. Jadi lebih baik taruh garamnya sedikit-sedikit. Kalau kurang tinggal tambahin. Itu yang dimaksudkan tambahkan garam secukupnya. Pertanyaan berikutnya, Wikanda S. Wikanda! Oke, kenapa setiap bikin konten jarang mandi? Matanya sayu, ngantuk terus. Wah, nih, untung gue nggak gampang tersinggung. You say, but hey, madam, look at me. Stop fucking around. Ya emang mata gue begini guys. Ya, masa lo expect gue belok? Setiap bikin konten jarang mandi, gue mandi. Cuman ini karena ini rambut gaya baru. Cuman 3 episode terakhir tuh sebenarnya karena gue nggak sisiran, nggak pakai pomade, jadi nggak kayak orang mandi. Tapi gue mandi lah sebelum kesini pasti, ya kan? Pasti mandi. Berapa? Nah ini dia nih. Ini semua orang nanya ini, ya kan? Berapa penghasilan YouTube Bang Wilgos? 100 juta. 200. Gue bisa bilang cukup untuk gue ganti mobil, cukup untuk gue makan enak, cukup untuk gue tidur nyenyak, cukup untuk menggaji 2 orang di sana, cukup untuk menghidupi kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan ngomongin kebutuhan, gue rasa kalau kebutuhan, gue orangnya nggak gitu suka yang terlalu fancy banget sih kalau makan atau berpakaian. Jadi gue rasa untuk kebutuhan premier gue juga nggak mahal-mahal banget, so aman. Untuk sekunder, ketika gue ngerasa semua kebutuhan premier nggak sih sebutannya? Premier kan? Primer. Goblok kamu William Gozali. Dasar otak pendek lu emang. Kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer gue udah tercukupi. Terus otomatis namanya manusia tuh gak pernah puas, ya kan? Manusia tuh ingin selalu yang lebih, ingin selalu mendapatkan yang ekstra. Jadi saking cintanya gue sama hidup gue, ya kan? Nah sekarang kalau ngomongin kebutuhan sekunder, salah satu yang langsung gue amanin adalah sebenarnya adalah asuransi jiwa gue dan keluarga gue dan kesehatan. Kenapa? Karena menurut gue tuh penting banget. Karena gue ingin hidup gue tuh nyenyak, tenang. Dengan gue membeli asuransi, otomatis hidup gue tuh lebih nyaman. Gue nggak perlu khawatir kalau misalkan gue atau anak gue atau istri gue kenapa-napa, at least ada yang sakit atau sakit parah dan amit sampai meninggal, at least semuanya tercover, lebih aman. Dan gue percaya juga emang asuransi ini nggak setiap orang butuh atau setiap orang bisa afford ini. Tapi menurut gue, ketika lo bisa afford, lebih baik lo beli itu, atau lo ambil preminya, atau lo beli produknya, dan ya lo tinggal cari aja asuransi yang terpercaya. Orang tuh selalu menganggap asuransi tuh kayak MLM, maksudnya kayak ujung-ujungnya tuh kayak nggak cuan gitu loh. Emang asuransi itu nggak cuan gitu loh. Walaupun ada produk investment ya, tapi asuransi is all about cover your life gitu. Jadi untuk ngebuat rasa insecure lo tuh lebih tone down, lebih hilang gitu. Gua ngerasa asuransi itu adalah kebutuhan sekunder, bukan tersier. Jadi ketika lo punya uang ekstra setelah lo mengcover semua kebutuhan primer lo, pas lo bisa achieve untuk memenuhi kebutuhan sekunder lo, kalau gue sih langsung ngasih cure asuransi. Abis itu baru deh lo agak flexing dikit, ya kan. Abis gue udah bisa afford asuransi, baru untuk travel buat gue masih sekunder sih. Ya mungkin saking kebanyakan duit gue. Bacot! Sekunder itu travel ya. Kadang tuh at this point ya, gue
bener kata orang tua lo, ketika punya uang, mungkin lo nggak punya waktu. Ketika punya waktu, mungkin lo nggak punya uang. Dan ketika gue bisa afford buat jalan-jalan, tapi waktu gue nggak banyak. Karena gue emang sibuk guys, sibuk kerja, cari uang, tapi nggak tahu untuk apa. Ya cari aja dulu. Abis itu, baru tersier, ganti mobil, beli rumah yang baru, terus ganti studio lagi. Apalagi ya. Tapi itu semua gue beli untuk nge-produce uang lagi. Jadi ketika gue beli sesuatu yang mahal, pasti gue utilize sebisa mungkin untuk menghasilkan extra money untuk disimpan lagi. Untuk nggak tahu untuk apa. Ya mungkin karena gue emang pekerja keras, gue suka banget kerja sih. Jadi kalau ditanya penghasilan YouTube gue cuman bisa bilang cukup untuk nge-cover semua yang gue inginkan sekarang. Dari Gilbert Udau, kok lebih pilih makanan Indonesia atau luar negeri? Gue tuh terlalu cinta sama makanan. Jadi kalau disuruh milih itu susah, ngerti nggak? Lu ibarat ditanya, ada nggak? Lu pernah dengar nggak pertanyaan bodoh kayak orang nanya, temen lu nanya, kalau misalkan ada jurang, nyokap bokap lu jatuh dua-duanya, lu pilih mau ngangkat yang mana dulu? Ya kan? Ini sama. Lu suruh gua tanya, lu tanya gua lu pilih Indonesia atau luar negeri? Bukan berarti gua nggak cinta Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin makanan, ya makanan tuh seluas itu, dan makanan lah yang menyatukan kita semua guys. Bacot! Next, Grady Wijaya. Bro, lebih enak jadi YouTuber atau pemilik restoran? Lebih menguntungkan yang mana menurut lo? Gue bisa bilang YouTuber sih. For now, at least. Karena restoran sekarang F&B bisnis terlalu kayak sampah berserakan. Dimana-mana semua orang bikin F&B. Dari yang punya duit sampai nggak punya duit, sampai yang rumahan, sampai yang restoran besar, sampai yang PT, sampai yang konglomerat, sampai yang grup-grup besar, PT-PT besar, pejabat semua bikin rumah makan. Dan menurut gue nggak sustainable, susah banget untuk sustain bikin restoran karena investmentnya sangat tinggi. Terus ya lo mesti ada di situ terus untuk menjaga restoran lo, untuk nge-maintain, untuk memanage lah basically. Jadi menurut gue enak jadi YouTuber sih. I mean fleksibel banget. Lo mau bikin konten bikin, nggak bikin ya udah bobo, tinggal nunggu AdSense dan nikmat. Next, Soso Vevo. Siapa chef favorit yang pengen collab di channel bro? Channel gue. Harta, tahta, Chef Renata. Chef Renata ini saking sibuknya, Sombong lu ya. dia nggak bisa keluar. Jadi waktu itu gue ajak collab, dia bilang datang aja ke tempat gue bro. Dia bilang oke, nanti abis corona I mampir, you masak, I rekam, duitnya buat I. Next, Hilmi Austin, prediksi juara NBA tahun ini menurut lu siapa bang? Menurut gue kalau nggak Bucks, Lakers. Kalau ngeliat status ya, dan ini lagi corona gini nggak tahu lanjut atau nggak seasonnya. Tapi kalau lanjut gue rasa, I think Bucks, nggak, Lakers. Ya, Lakers. LeBron James. The defender. Look where Butler was. Butler almost got it. An absolutely incredible basketball game in Cleveland. Let's go. Bang, mirip mantanku. Ganteng dong mantan lu. Bang, jelasin dong kalau ada sejarahnya tuh tato. Kenapa lo ditato? Gue cuma jelasin satu doang paling ya. Yang ini doang nih. Jadi yang ini mungkin kalau kalian nggak tahu, zoom. Nah jadi ini itu adalah komitmen gue. Nah ini dia komitmen guys, sedap. Bacot! Jadi ketika gue keluar kuliah, gue bikin satu perjanjian sama diri gue sendiri. Apa yang bisa ngebuat gue komit di dunia kuliner. Walaupun saat itu gue nggak tahu apakah kuliner menjadi pilihan yang tepat. Tapi ya udah, maksudnya lu nggak bisa terlalu banyak option A, B, C, D sampai Z, and then lu baru pilih. Ketika lu yakin satu, udah jalanin dulu. Lu kayak gue bilang kasih waktu untuk lu jalanin passion itu. Dan gue berkomitmen sama diri gue tato diri gue dengan pisau, dimana pisaunya ini ada dipegang sama chef tengkorak, yang artinya adalah bahwa sampai nafas terakhir gue bakal tetap ada masaknya gitu loh. Gue bakal tetap stick di dunia kuliner ini. Terus pisaunya ini gue kasih tanggal di 2012. Tanggal 6 bulan 2 Februari itu pertama kalinya gue megang pisau secara profesional di culinary school. Jadi ini adalah tato yang paling bersejarah buat gue karena ini komitmen sama diri gue sendiri untuk
Gua tuh nggak boleh fail guys. Gua mesti tajir lewat masak. Itu goal gua. Bacot! Next, Debbie. Saya tinggal di Spain. Buset, sombong sekali dia. Dia langsung pamer dulu. Saya tinggal di Spain. Gak ada yang peduli. Sorry ya. Selalu, tapi dia baik nih. Dia selalu setia. Dia setia guys. Setia ikutin video Will. Will yang mana? Will Dok atau Will Ghost? Video gue lah ya. Will. Dan udah sering masak rasanya ala Will Ghost. Enak dan keren. Ini yang gue nggak paham, rasa enak dan keren tuh gimana? Rasa enak gue paham. Kalau rasa keren tuh gimana? Apa rasanya gue pakai kacamata hitam gitu atau pakai pomade gitu biar slick back gitu? Dan kalau misalkan ditanya gue kerja di mana, gue cuman bisa bilang gue cuman bikin konten dong di YouTube. Paling beberapa bikin konten juga sama brand. Itu deal yang paling mantep sama brand. Dan juga gue punya Sunny Fat Day, ada yang online, ada yang offline di Pluit. Ya, promosi lagi. Datang cobain, whatever. ASMR. Laras Surakus mau tahu ada nggak YouTuber, influencer yang menginspirasi Koko Will Ghost dalam membuat konten? Yang baru-baru ini Mamang Kuliner, gokil banget dia, ya. Shoot sendiri, edit sendiri, editannya gila banget. Yang kedua Daniel Shiver, yaitu dua orang itu, ya Mamang Kuliner itu adalah Daniel Shivernya Indonesia, gila guys. Mungkin awal kalau gue belajar video banget tuh dari Peter McKinnon. Tapi bukan belajar secara teknik, ada teknik beberapa, tapi lebih kayak apa ya? Lebih kayak secara overall in general, maksudnya Peter McKinnon yang membuat gue tertarik akan dunia videografi dan juga YouTube. Itu yang ngebuat gue ingin menjadi YouTuber. Jadi gue waktu sebelum bikin YouTube tuh gue belajar dulu sama dia 3 bulan. Jadi guys, kalian bisa banget, literally bisa belajar di YouTube. Kalian mau belajar apapun ada di YouTube. Ada, yang penting niat. Gue belajar editing, nge-shoot, itu literally lewat YouTube doang. Gila, gue jago banget. Jadi Peter McKinnon, Mamang Kuliner, Daniel Shiver. Siapa lagi ya inspirasi gue ya? Yang paling gue bisa ingat sih 3 itu doang ya, yang sering gue tonton. Dari Ana Buana, kenalin tim yang lain dong kak, editing videonya super keren, thank you. Namanya William Nugraha. Kalau dikasih kerjaan banyak, pasti marah-marah. Hobi dia nonton film Korea, udah gitu suka nangis lagi dia. 어떤 역경 고난 이런 것도 다 잘. Kalau yang ini namanya Kevin. Dia agak sedikit pemalu, udah gitu ya mungkin karena baru masuk ya. Jadi agak so rajin gitu kalau gue lihat. Terus tema tips and triknya ditambahkan lagi. Bahasa gue kenapa sih? Ya nanti kita tambahin lagi ya. Tips and trick. Oh, konten tips and trick. Cooking tips. Lemot lu. Iya. Abis ini kita bakal bikin lagi karena sebenarnya itu yang paling gampang dibikin tuh nggak lu? Dan AdSense-nya banyak. Kok bisa konsisten upload YouTube akhir-akhir ini kayaknya semakin sering. Pasti nggak mudah cari ide konten dan resep-resep syuting dan editing. Apa emang udah disiapin beberapa video untuk minggu-minggu ke depan? Terus ide konten biasanya dapat inspirasi dari mana? Thank you. Ya kalau lagi butuh duit ya bikin. Kalau lagi nggak butuh duit ya nggak bikin konten. Ya gitu aja sih. Terakhir, KZ Melarina. Mantannya berapa bang? WK. Mantan gue nggak banyak sih ya, soalnya gue bukan playboy. Mantan gue udah 1, 2, 3, 4 yang gue hitung. Yang lain nggak tahu. Cuman 4 nggak pakai hamil. Yang hamil yang terakhir, makanya jadi istri. Oke. Promosi terus podcastnya. Jadi buat mantan gue ya, gue yakin juga mereka nggak nonton sih. Gue cuma bisa bilang sorry. Oke guys, that's all. Thank you buat nonton video ini. Jangan lupa subscribe this video, like this channel, whatever. Gue Will Ghost, I'll see you guys on whatever next video. Bye bye. Peace. Ting. Dah.